Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Sekolah Robot Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini kami punya satu kit robot. Ini project dari siswa yang akan kita demokan, atau nanti kita bisa belajar bareng ya mengenai ini sekilas tentang kit ini. Dan kit ini namanya robot line follower line atau robot pengikut garis. Ini terdiri dari beberapa bagian. Ini ada kontrolnya, atau untuk yang mengontrol nanti sensor garis. Lalu ini ada bagian sensor garisnya. Ini jadi sensornya ini menghadap ke lantai. Lalu ada ini bagian mekaniknya atau rodanya, penggeraknya. Dan ini tempat batu baterai. Nah, tempat batu baterainya ini satu kotak isinya 4. Jadi membutuhkan 4 buah baterai ukuran AA, mereknya bebas tapi ukurannya AA seperti ini. Atau baterai jam dinding, ini butuh 4 buah. Lalu ini satu lagi kabel konektor, ini untuk menghubungkan bagian sensornya dengan bagian kontrolnya. Jadi ini karena papannya terpisah atau PCB-nya terpisah, ini kita butuh ini kabel konektor. Oke, dan sekarang mari kita rakit. Nah, pertama kita pasang ini dulu, pasang batu baterai dulu. Pemasangannya tidak boleh terbalik. Ini ada, kalau batu baterai itu ada positif negatifnya, ada atau kutubnya. Kutub positif itu yang ada tonjolannya seperti ini. Kalau yang negatif itu yang datar seperti ini. Nah, ini udah ada tandanya positif plus. Pemasangannya kalau di tempat ini atau di kotak baterai ini, kalau yang negatif atau yang datar itu bagian yang ada pegasnya atau pernya. Di kotak ini juga sudah ada ini batu baterainya, letaknya atau pemasangannya, posisinya itu seperti apa. Ini yang datar itu yang ada pegasnya, yang ada tonjolannya itu yang sini. Jadi yang datar itu yang ada pegasnya, kita pasang di yang ada terpegasnya dulu, lalu kita dorong. Nah, kalau sudah, lalu kita pasang bagian kontrolnya. Tadi kalau kita pasang bagian kontrolnya dulu, kita kesulitan untuk pemasangan batu baterainya ini, karena batu baterainya ini tempatnya di bawah kontrol ini. Tadi kita pertama pasang batu baterai. Nah, setelah ini kita pasang konektornya ini, penghubung antara ini sensornya, bagian sensor dengan ini. Kita tahan bagian ini ya, supaya di sini tidak patah. Pemasangan ini kita tahan di sini. Lalu ada 3 kabel lainnya. Ini yang pertama, ini ada dari batu baterai. Lalu ada 2 buah ini dari motornya atau rodanya. Kalau di kit ini bentuk kontrolnya seperti ini. Mungkin di versi lain atau versi yang dulu ada contoh lain seperti ini. Bedanya apa? Bedanya kalau yang ini, kalau yang sebelah kanan ini bedanya cuma bagian ini belakang, atau ini bagian motor drivernya, tapi sebenarnya sama, tapi kita coba dalam bentuk lain saja. Ini bedanya cuma ini, cuma ini. Nah, lanjut ya. Kalau ini pemasangannya dari batu baterai ini, pemasangannya kita pasang di konektor ini. Nah, ingat, batu baterai itu ada positif dan negatif, atau 2 kutub positif dan negatif, dan tidak boleh terbalik. Ini ada kabel warnanya merah dan hitam. Kalau yang positif itu berwarna merah, hitam itu yang negatif. Jadi positif merah, negatif hitam. Nah, pemasangannya ini seperti ini di sini. Nah, ini ada tombol untuk menghidupkan robotnya.
kalau nanti pemasangannya baterainya itu terbalik, ini tidak akan menyala, sensornya tidak akan menyala, ini indikatornya LED di sini juga tidak akan menyala. Kita coba ya. Ini, oh ternyata ada yang kendor. Ini kabelnya sedikit bermasalah, kita coba balik. Bisa jadi dikit lain juga terkadang seperti itu karena ada yang kendor. Jadi sensornya tadi tidak nyala, tapi ini sudah benar kalau ini pemasangannya positif yang sebelah ini. Nah, ini dipencet, di sini ada beberapa yang menyala. Atau kalau di sini sudah ada tandanya ini positif negatifnya nih di sini. Jadi ini enak kalau ini sudah diberi tanda positif sama negatif. Ingat tadi positif yang merah, negatif yang hitam, itu warna standarnya. Coba kita pasang lagi ya. Mungkin agak kendor tadi ininya, konektornya. Nah, ini menyala. Ini nyala ya, kelihatan ya. Ada 4 buah sensor dan ini ada 4 buah indikator. Jadi satu buah sensor itu nanti sendiri-sendiri indikatornya. Dan ini pemasangannya, ini ada rodanya kiri kanan. Kalau di sini ada banyak, ini 4 pin, ini untuk 4 kabel, jadi satu roda itu 2 kabel atau kiri kanan lah. Kalau untuk belok kanan, yang bergerak kan harus roda kiri, karena kalau bergerak yang kanan kan beloknya ke kiri, bergerak kanan beloknya ke kiri. Bergerak kanan yang bergerak kiri, jadi pemasangannya disilang. Roda kanan itu pemasangannya itu di sebelah kiri. Nah, seperti ini ya, roda kanan itu di kiri, roda kiri kita pasang di kanan. Nah, ini tadi harusnya kita matikan dulu. Roda kiri ini dipasangnya di kanan, roda kanannya di kiri. Kalau yang di versi ini, nah, ini letaknya jauh seperti ini, kiri kanannya. Nah, kalau di sini berdekatan, ini agak jauh. Jadi sama saja ini atau yang ini, kanan atau yang kiri sama saja, cuma beda bentuknya aja. Seperti ini. Setelah itu menjalankannya, nah ini robotnya mengikuti garis hitam. Garis hitamnya itu lebarnya sudah sudah ditentukan, biasanya sudah standar lah. Nah, sudah standar. Nah, lebarnya ini, lebarnya ini itu 2 cm kurang lebih ya. Jadi kalau lebih dikit atau kurang sedikit tidak masalah, tapi standarnya 2 cm atau 20 mili. Nah, ini saya buat dari solasi berwarna hitam, itu solasi biasa untuk kabel. Nah, berwarna hitam itu bisa, jadi treknya atau alasnya nanti bisa kita mainkan di lantai yang berwarna cerah, atau keramik yang berwarna cerah atau putih gitu kalau ada. Nah, nanti kita bikin garis sendiri, bisa melingkar. Ini kan cuma untuk ngetes ini, ngetes robotnya ini nanti, jadi tidak perlu dijalankan di lantai, tapi nanti coba kalian tes robot punya kalian sendiri di lantai. Nah, yang lebih besar dari ini cuma kertas ukuran F4. Nah, ini kita buat dari solasi hitam. Ini lebarnya kurang lebih 1,8 cm atau 18 mili ya, bisa lah, kurang 2 mili. Kita coba ya. Nah, ini tombol power on off nya untuk menghidupkan semuanya. Kalau yang di bagian ini ada tombol ini untuk menghidupkan rodanya.
Tapi kalau yang di sini itu tidak ada, untuk menghidupkan rodanya tidak ada. Jadi sekali dipencet ini tombol switch on off nya, maka rodanya langsung jalan. Kalau yang ini ada tombolnya. Nah ini sebelum robot ini robot land follower ini kita jalankan di lintasan, harus kita kalibrasi atau kita setting sensornya dulu kepekaannya supaya jalannya bagus. Nah, tapi sebelum kita setting, kita cek dulu rodanya ini bergeraknya sudah benar atau belum, karena kalau land follower ini yang jenis ini bergeraknya itu cuma satu arah. Nah, arahnya cuma maju, jadi rodanya ini nggak bisa mundur. Kalau mundur pun itu bisa jadi terbalik. Tapi ini nanti kalau di lintasan di treknya itu robotnya cuma maju atau belok. Maju berhenti juga bisa, mungkin dikit lain berhenti ada, tapi ini rodanya ini cuma bergerak maju sama berhenti. Kalau bergerak maju semua kan robotnya berjalan maju lurus, kalau belok kan berarti yang salah satunya berhenti. Jadi kita cek dulu ini bergeraknya maju atau mundur. Kalau mundur nanti harus kita balik. Nah, ini tombol untuk menghidupkan rodanya. Kalau yang ini mundur ya. Nah, harus kita baliknya seperti apa. Nah, ini kabelnya kita jabut. Kita balik seperti ini. Nah, tadi kan seperti ini, kita balik seperti ini, kita pasang. Nah, jadi dia harus maju, nah ini maju, ini juga harus maju, nih maju nih. Nah, maju, udah bener ya. Nah, untuk bisa ngikutin garis dengan baik, nah, kita harus menyeting sensornya. Kita matikan dulu ini, kita setting sensornya di bagian ini komparator atau kontrolnya ini ada 4. Nah, LED ini indikatornya juga ada 4 karena sensornya ada 4 buah, 1 2 3 4. Karena ini mengikuti garis hitam, jadi kalau kami itu enaknya nyetingnya ya bukan di garisnya, tapi di lantainya yang berwarna putih atau cerah. Nanti kalau kena garis, ini lampu indikatornya, kalau sensor garisnya ini kena garis itu indikatornya akan menyala. Kalau kena bagian kiri ya menyala kiri, bagian kanan ya menyala kanan, kalau bagian tengah itu nanti menyalanya ya tengah. Nah, kita setting dulu, kita putar-putar bagian ini, namanya variabel resistor. Ini kita putar-putar, tapi ini ada batasnya ya. Nanti kalau misal ke kiri mentok atau ke kanan mentok itu sudah terjadi, nanti diputar ke kiri mentok, itu tidak boleh kita paksa ke kiri, atau kanan mentok tidak boleh kita paksa ke kanan mentok. Kalau nanti dipaksa ini akan rusak atau jebol biasanya. Jadi kalau mentok, nah mentok itu balik ke kanan, kalau ke kiri mentok balik ke kanan mentok balik ke kiri. Kalau ini harus nempel ya, harus nempel di lantai ya, tidak boleh diangkat kayak gini, nanti kan ini pengaruh. Nah, ini pengaruh sama cahaya matahari atau cahaya yang sekitarnya. Ini kita tempel di sini, pokoknya ini nempel di lantainya. Kita putar-putar bagian ini. Pertama kita hidupkan dulu. Kalau ke kanan, misal pertama ke kanan tidak ada yang nyala, kita putar ke kiri pelan-pelan saja, kiri. Nah, kalau sudah menyala, ke kiri menyala, berarti kita putar balik ke kanan sedikit saja. Nah, kita cari batasnya antara menyala dan mati. Nah, ini sedikit sekali kalau sudah ketemu. Nah, tapi kita harus matikan, karena kalau kena lantai itu selain garis, pokoknya selain garis dia mati, kalau kena garis dia nyala. Jadi ini kan bukan di bagian garis di lantainya, dia harus mati.
Nah, seperti ini untuk ini. Kalau yang ini kanan mentok nggak nyala, ke kiri nah dia nyala, ke kiri dia nyala, kita balik ke kanan pelan-pelan. Nah, kita cari batasnya, nah, tapi harus mati. Ini juga saya coba ya. Nah, kita putar-putar aja ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kiri dia nyala, putar balik ke kanan sampai dia mati, tapi pelan-pelan supaya lebih baik membaca garisnya, sensor garisnya membaca garis. Nah, kita harus pelan-pelan. Nah, sekarang kita tes di sini. Nah, kalau kita angkat ya menyala karena ada cahaya dari luar. Maka dari itu di sekitar sensor ini kita beri penutup. Ini penutup ya, ini fungsinya supaya cahaya itu tidak bisa masuk di sini melalui celah-celah ini. Dan di sini juga ini sebagai penutup ini. Karena terkadang PCB-nya ini bisa tembus cahaya, jadi ini juga terpengaruh cahaya, jadi kita tutup sensor cahayanya ini supaya tidak terkena cahaya dari luar. Nah, oke lanjut. Kalau sensornya bagian kiri ini terkena garis, dia akan menyala. Kita lanjut lagi ya. Ingat tadi sensornya ada 4. Ini kita matikan saja. Nah, ini berarti kalau nyala 2, dia sensornya bagian kiri sama yang tengah kiri itu terkena garisnya ini. Nah, ini yang terkena cuma bagian tengah kiri. Tadi kan ada 4, 1 2 3 4. Ini bagian sini. Lalu ini, nah ini dua-duanya ini terkena garisnya, garis hitam. Nih, terkena garis hitam. Lalu kita geser lagi. Ini yang menyala cuma bagian tengah kanan, jadi yang sensornya yang kena garis cuma sini. Lalu kalau ini, nah kalau ini seperti ini kasusnya. Ini yang terkena sensor maksudnya terkena garis itu yang bagian kanan dari sensor garis. Nanti kalau yang terkena bagian kanan berarti dia harus, atau robotnya bekerjanya dia belok kanan, jadi yang rodanya bergerak yang kiri. Kalau dia kena dua-duanya, dia berarti bergerak rodanya dua-duanya. Kita coba ya, kita tes ya di sini ya, ambil sini aja. Nah, ini kalau semuanya kena, kalau kayak gini kita setting ulang aja, kita matikan dulu. Nah, kayak gini, ini yang kena cuma kanan, tapi yang tengah kiri juga kena. Kita matikan sedikit. Seperti ini hasilnya. Kalau dia sensor yang bagian kiri ini, entah yang dalam yang kiri, paling kiri ini terkena garis, roda kanan akan menyala atau akan berputar. Nah, dia akan belok ke kiri karena di sini yang bergerak. Kalau yang terkenanya yang bagian kanan cuma kanan ya, ini yang bergerak cuma roda bagian kiri, berarti dia harus belok kanan. Kalau terkena ini 2 atau 3 gini, atau seperti ini, pokoknya lebih dari 1, sensornya kena garis lebih dari 1, berarti rodanya bergerak semua. Kita coba ya, ini di track cuma segini. Nah, ini kurang sedikit peka, harusnya dia di sini dia belok kanan seperti ini, ya kan gini. Nah, pas di ini garis yang belok ini seperti ini, perhatikan ya rodanya ya. Nah, nih, yang terkena cuma kanan, yang bergerak cuma kiri. Kalau terkena ini dua-duanya, yang bergerak dua-duanya. Kayak gini. Nah, ini harusnya belok. Nah, setelah kena dua-duanya, dia bergerak semua, dia maju. Nah, kalau terkena satu bagian kiri, dia yang bergerak bagian kanan, dia harus belok kiri.
Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang sudah jelas, tapi kalau belum dicoba mungkin kurang paham ya. Nah, supaya lebih paham, kalian coba bikin atau membuat garis seperti ini. Garisnya melingkar lah, yang besar, agak besar, harusnya yang agak besar di lantai. Nah, lantainya itu yang berwarna cerah ya, kalau nggak ada apa itu, jangan gelap, yang penting jangan coklat atau jangan hitam gitu. Kalau ada yang putih atau kalau tidak ya yang penting cerah. Nah, coba di lantai, nanti hasilnya seperti apa, robotnya berjalannya seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi boleh kita bahas di bagian komen. Nanti kritik saran juga boleh disampaikan di bagian komen. Nah, untuk selanjutnya atau video-video project selanjutnya akan kita sampaikan di kesempatan yang lain. Tapi untuk kali ini cukup sekian dari kami, kurang lebihnya seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.